Buka saja. Kita perbaiki dulu ya dari berat-berat sahabat itu. Jadi anaknya udah punya berapa anak? 2. Alhamdulillah udah 2 anak. Dibilang cukup ya cukup, ya dibilang kurang juga tergantung orangnya sih. Tapi kalau program pemerintah kan 2 cukup. Iya, ini disfungsi ereksi, jadi fungsi ereksinya gak maksimal, ini gak kencang maksimal. Nanti kan di sini diterapi dulu ya. Gak lama kalau kayak gini terapinya paling 30 menitan lah paling lanjutan. Nanti habis diterapi nanti ada ramuan yang dibawa pulang nanti. Ada yang dioleskan rutin dipakai, terus ada yang diminumnya nanti. Pokoknya pulang dari sini nanti ketemu sama pasangannya. Langsunglah uji coba itu perkembangannya kayak gimana, hasilnya kayak gimana biar langsung ketahuan. Tapi yang udah alhamdulillah 1 kali datang itu langsung terasa sih. Apalagi ini masih muda kan, usianya juga masih ya seharusnya usia segini mah lagi kuat-kuatnya seharusnya. Usia segini mah usia di bawah 40 mah masih lagi kuat-kuat. Tapi kan yang namanya juga penyakit kan kita nggak tahu kan akibat masa mudanya kita nggak kontrol ya. Makan sembarangan, minum minuman, alkohol, ya tetap emang yang namanya alkohol itu kan ada efek jangka panjangnya. Kalau misalkan kita konsumsinya berlebihan gitu. Kalau masih muda kan sampai mabuk kan minum. Iya. Bacakan dulu anda. Kalau lagi main lagi bagus-bagusnya sekarang berapa menit kekuatannya? Kalau lagi bagus-bagusnya? Ya, nggak lama. Cepat ya. Ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Aslinya dari Jawa mana mas? Saya Pemalang. Pemalang. Iya. Oh. Dekat itu Pemalang nggak terlalu jauh ya? Iya. 7 jam paling. 7 jam. 7 jam lumayan. Kalau sekarang nggak kayak dulu ya perjalanannya. Kalau sekarang kan kalau naik bus juga cepat, apalagi naik travel. Kalau dulu kan belum ada tol lama perjalanannya. Saya nggak pernah naik ini kan motor terus. Oh pakai motor. Kuat ya 7 jam pakai motor. Ya istirahat kalau capek istirahat. Itu udah biasa ya. Kalau saya perjalanan jangankan 7 jam gitu kan dari sini ke kampung saya itu perjalanan 4 jam ya. Kalau aslinya Lebak Banten dari Maringping daerah Maringping. Kalau saya perjalanan kan kalau cabut pakai motor lah di sini misal tancap ke sana 3,5 jam itu kan tembus nyampe ke sana. Cuman udah nggak kuat badannya. Maringping. Saya sering sama. Saya lama di Sukabumi kan. Oh Sukabumi, ya Sukabumi itu perbatasan. Kalau lewat selatan itu kan ada lewat Bayah itu, ya, lewat Pelabuhan Ratu ke sana. Bisa tembus ke Sawarna, Tanjung Layar. Itu Binuangun saya. Oh Binuangun, iya dekat lah dari Binuangun kampung saya itu. Dulu bos saya kan punya kapal, naruhnya di situ. Oh di Binuangun. Di Muara Binuangun. Iya yang pelabuhannya sungai itu, iya. Sungai. Pelabuhannya sungai di sana yang ada jembatan. Pas di bawah jembatan biasanya kalau kapal-kapal itu lewat jembatan agak ke tengah lah. Iya. Ya, agak ke sungainya ke dalam. Kalau kapal-kapal yang punya kapal misalnya, tapi kalau nelayan kan agak di pinggirnya di sana. Kalau nyebrang laut ke sana kan ada Pulau Deli sama Pulau Tinjau namanya. Tempat main dulu saya di sana. Lagi masih kecil-kecil. Selatan terus lewat pinggir pantai ya? Iya, lewat pantai terus banyak spot-spot yang istilahnya tempat wisatanya banyak sampai ke Pelabuhan Ratu tembus itu pantai terus. Memang ada sih hutan-hutannya kalau masuk ke daerah Bayah ke atas itu ada hutan-hutannya. Tapi kalau misalkan mau lewat Sawarna pantai dulu baru naik hutan. Nanti tembus lagi namanya di pantai Cibangban. Nah, pantai lagi sampai Pelabuhan Ratu itu. Ya. Pantai lagi tempat wisata terkenal di situ.
Oh, berarti pernah ya ke situ ya? Saya lama 8 tahun kan. Wah, itu bisa udah apa daerah situ ya? Apa? Ada juga yang terkenal pengobatan di Sukabumi itu siapa dulu? Maerot. Ya. Pernah dengar kan? Iya, yang terkenal itu Maerot. Sekarang Deket udah paling setengah jam dari tempat saya kerja. Oh, dekat. Diskusi exit ya. Bangga nanti pulang langsung tes swab sama istri, sahur langsung rasa. Awalnya itu kan Hmm. pas di batangnya itu di dalamnya Hmm. kayak ada benjolan gitu. Benjolan kecil. Iya, sakit. Oh, Jadi sakit. nggak mau Nggak mau diri. Ini kenapa ya? Itu awal mulanya itu nggak tahu saya ini Jadi kena saraf itu. apanya ini. Udah lama itu, kunanya dulu. Belum sih. Ada benjolan kecil. Padahal nggak pernah jajan ya. Enggak. Dilekat. Santai aja. Saya bandel tapi ya bandelnya paling minum gitu aja Bang. Kalau jajan aja nggak pernah. Tapi sekarang benjolnya udah hilang, udah sembuh. Udah nggak. Udah terasa, nggak terasa lagi. Nggak terasa. Mudah-mudahan habis berobat dari sini mah bisa berkasa lagi lah, bisa istilahnya bisa memuaskan pasangan lagi lah. Kita puas, pasangan puas gitu. Tapi yang udah alhamdulillah, udah banyak yang datang ke sini. Ejakulasi dini ditambah disfungsi ereksinya nggak kenceng, nggak maksimal. Pernah gak kayak minum obat kuat gitu supaya perkasa kayak gitu, kayak jamu kayak apa kayak gitu? Obat kuat itu pernah sekali. Pernah ya? Iya, saya jujur aja pernah sekali. Itu juga iseng nyobain gitu. Tapi sekarang semenjak ini nyoba aja udah nggak mau lagi. Nggak minum lagi. Iya, kalau obat kuat itu saya nggak anjurkan ya, bukan saya melarang, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau misalkan mau ya terserah, kan tiap pasien beda-beda, tiap orang beda-beda kan. Kan ada juga yang istilahnya pingin istilahnya kuat keras, istilahnya ya coba-coba bisa minum obat kuat itu kayak pil yang kapsul yang kayak gitu-gitu. Nah, maksudnya kalau misalkan keseringan minum kayak gitu nanti ada efeknya, efek jangka panjangnya. Nanti kalau misalkan minum itu bagus, misalkan bagus. Lama kelamaan obat itu nggak mempan. Tapi saya herannya kok gimana kan dulu kayaknya gede sekarang jadi kecil. Iya. Itu gimana? Iya, jadi menyusut itu si saraf-sarafnya. Jadi pasokan oksigen alat vitanya itu kurang, pasokan jadi dorongan alat vita itu kurang. Jadi istilahnya mengembangnya kurang itu. Kan harusnya itu sampai keluar otot-ototnya kalau mengembang itu yang bagus. Berurat lah istilahnya, itu yang bagus. Nanti sekalian kan ada minyaknya juga untuk perawatan dari luarnya, biar istilahnya pertumbuhan bentukannya maksimal lagi. Itu mudah-mudahan lebih dari yang udah dulu kan, bisa lebih nambah lagi. Memang banyak sih yang keluhan kayak gini, yang masih muda juga banyak yang kena keluhan kayak gini. Sekarang nggak lihat umur kan? Iya, namanya juga penyakit zaman sekarang. Ya ada faktor gaya hidup sih yang paling utamanya. Waktu masa mudanya kan kita nggak kontrol ya, makanan apa aja istilahnya nggak dikontrol gitu. Ya, tapi kan yang penting sekarang kita udah ketahuan, daripada istilahnya nggak diobatin sama sekali, kena impor lebih parah ya. Bisa maksimal lagi. Nanti kalau misalkan lagi santai kayak mau malam mau pagi, misalkan pas lagi nggak ada kegiatan, lagi di rumah atau lagi di tempat
istirahat misalkan kayak olahraga ringan itu kayak jongkok berdiri atau setengah jongkok itu ditahan turun, setengah jongkok ditahan turun, bisa 10 kali atau kalau kuat 20 kali rutin itu setiap hari ya untuk memperkuat area ininya biar lancar pasokan aliran darahnya ke kita, biar durasinya bisa tahan lama lagi kan nanti di sini kan ada ramuannya juga untuk pemulihan hormon libidonya. Tapi kalau potensinya ini bagus lah. Cuman emang sih harusnya sih pakai obatnya, cuman kan nggak bisa dipaksakan juga ya. Karena ini apa namanya juga mau pulang kan untuk persiapan dengan istri. Kalau dulu sih lagi enak kan kerja. Iya. Ibaratnya kalau kasarnya itu kita uang itu megang terus. Iya, Kalau sekarang mengalir terus. apalagi ngerjain kayak gini. Iya. Ini sirkulasi darahnya berapa? Insya Allah lah bisa berkasar lagi. Atau begini aja, kalau misalkan Mas mau mah nanti saya tetap kasih obatnya satu paket mah. So kalau misalkan ada uang lebih, ini aja 200 mah, jadi paskan 1 juta. Jadi kan harusnya kan 1.300.000 dikurangin 300 begitu. Jadi 1 juta kalau ada. Tapi kalau nggak ada mah jangan dipaksakan. Kalau ada, jadi obatnya langsung sekalian satu paket dikasih sama saya. Kan harusnya bayarnya 1.300.000 kan. Biar satu kali datang itu udah langsung tuntas gitu kan. Oh saya kan udah jauh-jauh datang istilahnya, nanti pas pulang itu ada perawatannya juga gitu biar tuntas itu ya. Kalau ada, kalau nggak ada mah jangan dipaksakan gitu. Mungkin ada 200 mah bisa kan ya, jadi pas 1 juta biar sekalian tuntas ya. Jadi nanti ada ramuannya khusus itu, ada yang diminum, ada yang dioleskan, sama ada yang untuk melancarkan sirkulasi darahnya. Karena apa, pasokan oksigen aliran darah kalau kita itu perputarannya kurang. Makanya kencangnya itu kan nggak maksimal. Kalau begini kan yang bagus itu sampai mentah-mentah. Ini agak lembek gitu, agak kurang. Hormon libidonya agak kurang kuat ini. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya lagi istirahat, lagi santai, misalkan bisa jongkok berdiri, atau misalkan lagi tiduran, misalkan kaki diginikan, misalkan bisa kaki diginikan dirapatkan ininya, dinaikkan, diturunkan, naikkan, diturunkan terus aja. Bisa misalkan 30 menit, kalau ada waktu bisa sampai 1 jam nggak apa-apa, itu sambil tiduran kan, agak dirapatkan ke sini ininya dirapatkan ke sini biar rapat itu dibuka biar si area ininya terbuka lagi aliran darahnya itu, biar pasokan oksigennya kalau kita bisa maksimal lagi. Tapi ini udah bagus sirkulasi aliran darahnya, insya Allah tinggal pemakaian ramuannya aja, insya Allah lah. Jangan istilahnya jangan terlalu dipikirin, karena dari psikis juga mempengaruhi dari psikis. Maksudnya kalau berhubungannya sekarang misalnya berhubungan kok cepet amat, kok gak maksimal, gak keras, terus pas mau berhubungan lagi kepikiran nanti, wah jangan-jangan kayak kemarin aja belum apa-apa main udah gak bisa muasin istri, jangan-jangan besok juga malah tambah drop ini gitu. Tapi udah berobat ke sini mah nanti yakin lah udah bagus, udah kuat, udah berbiasa, udah bagus ini. Tinggal nanti pemakaian ramuannya ya. Nah, ini udah bagus sirkulasi darahnya di sana. Tapi nanti gampang kan kalau misalkan sewaktu-waktu mau kontrol ke sini tinggal kabarin aja saya. Karena buka terus di sini. Nah, kalau untuk terapi sudah kan ini udah bagus aliran darahnya, paling saya siapkan untuk yang dibawa pulang ya. Boleh dipakai sana ya. Anaknya udah berapa tahun sekarang yang paling gede?